Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rindi Dwi Cantika dari Kesmas A dengan NIM 702001200001 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang saya pahami di dalam mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Baik, di dalam materi konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja, ada beberapa materi yang harus kita pahami, mulai dari permasalahan ketenagakerjaan, BPJS, konsep ergonomi dan faal kerja, penyakit akibat hubungan kerja atau penyakit akibat kerja, psikologi industri, konsep kecelakaan kerja dan penanggulangannya, konsep gizi kerja, toksikologi industri, promosi K3, SMK 3, konsep hygiene industri, dan konsep epidemiologi K3. Baik, untuk yang pertama yakni materi permasalahan ketenagakerjaan. Jadi ada beberapa hal-hal yang saya pahami di dalam materi ini, yakni mulai dari klasifikasi tenaga kerja. Jadi ada beberapa klasifikasi tenaga kerja, yakni tenaga kerjaan terlatih, tenaga kerja terdidik, dan tenaga kerja yang tidak terlatih dan terdidik. Dan selanjutnya yaitu permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa permasalahan tenaga kerja di Indonesia, yakni jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, kesempatan kerja yang masih terlalu terbatas, dan juga di dalam materi permasalahan ketenagakerjaan ini juga menyinggung mengenai eksploitasi anak. Jadi di Indonesia sedang marak-maraknya terjadi permasalahan eksploitasi anak, di mana anak-anak yang masih di bawah umur, yakni anak-anak yang belum tergolong usianya di usia tenaga kerja, sudah dipekerjakan oleh orang tuanya, dipekerjakan secara paksa dan juga berat, sehingga anak tersebut tidak menikmati hak-hak atau 10 hak anak yang harus diberikan kepadanya. Maka itu termasuk menjadi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian di permasalahan ketenagakerjaan juga sempat menyinggung mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Pasti kita sudah mengetahui permasalahan ini, di mana ada beberapa isi dari rancangan undang-undang Cipta Kerja tersebut yang justru juga menjadi permasalahan bagi para pekerja. Kalau saya tidak salah, di dalam salah satu isinya mengenai memberikan kontrak pekerja seumur hidup pada suatu pekerja. Jadi itu juga menjadi permasalahan di ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, materi selanjutnya yakni konsep ergonomi dan faal kerja. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ergonomi. Jadi, ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjanya sehingga tercapai alat dan cara dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Kemudian ergonomi kerja ini dapat juga disebut dengan aturan kerja. Dan ada beberapa tujuan dari ergonomi kerja ini, yakni meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja, derajat kesehatan lingkungan, keselamatan kerja, serta meningkatkan produktivitas kerja secara optimal. Dan ada beberapa komponen-komponen dalam konsep ergonomi dan faal kerja ini, yakni komponen lingkungan kerja, manusia, dan pekerja. Dan ada pula beberapa sasaran yang ditujukan kepada konsep ergonomi dan faal kerja ini, yakni sasaran dalam sektor modern atau formal dan sektor tradisional ataupun non-formal. Baik, materi selanjutnya yakni penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja atau disingkat dengan PAK atau PAHK.
Jadi di dalam penyakit akibat hubungan kerja ini langsung saja kita melangkah ke penyebab-penyebab terjadinya penyakit akibat kerja. Jadi ada beberapa penyebab akibat kerja, yakni lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi, dan lingkungan fisiologis. Nah, yang dimana sih yang dimaksud dengan lingkungan fisik? Jadi yang dimaksud dengan lingkungan fisik seperti suhu tinggi, suhu rendah, tekanan, pencahayaan, suara, radiasi, dan getaran. Dan selanjutnya yakni lingkungan kimia. Dan yang mana saja sih yang dimaksud dengan lingkungan kimia? Jadi lingkungan kimia seperti debu yang mengandung unsur-unsur kimia atau zat-zat yang mengandung kimia, bahan-bahan kimia. Dan selanjutnya yakni lingkungan biologis seperti antraks, flu burung, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada mind map yang saya sajikan. Kemudian di lingkungan fisiologis seperti low back pain, nyeri pada otot, dan kelelahan. Nah, selanjutnya materi mengenai konsep kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui teori-teori yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi ada beberapa teori yang menyebabkan kecelakaan kerja, mulai dari teori murni, teori manusia, teori utama, teori kecenderungan. Untuk mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai materi teori-teori tersebut dapat dilihat dari makalah yang disajikan oleh kelompok yang memilih konsep kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Namun selanjutnya yaitu untuk pencegahan kecelakaan kerja. Jadi ada beberapa pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi kecelakaan kerja, mulai dari peraturan perundang-undangan, standarisasi, pengawasan penelitian, baik itu secara teknis, medis, psikologi, dan statistik. Kemudian pendidikan, pelatihan, dan asuransi. Dan selanjutnya yakni statistik kecelakaan kerja. Jadi untuk menghitung statistik kecelakaan kerja ada beberapa rumus yang harus digunakan, dapat kita lihat dari mind map PIM yang saya sajikan. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai konsep gizi kerja. Jadi sebelumnya juga kita harus mengetahui apa saja sih faktor penyebab yang menyebabkan para pekerja memiliki gizi yang buruk. Jadi faktor penyebabnya yakni faktor lingkungan, faktor tenaga kerja, dan jenis beban kerja atau jenis beban atau pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian selanjutnya yakni bagaimana sih cara menyusun menu makanan tenaga kerja. Jadi cara menyusun menu makanan para tenaga kerja dilihat dari pola makannya, kepercayaan atau agamanya, apakah dia Islam atau Kristen. Pasti penyajiannya juga beda antara Islam dan Kristen. Ada jenis-jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh agama Islam yang merupakan makanan orang Kristen, dan begitupun sebaliknya. Kemudian selanjutnya yaitu daya cerna, praktis, dan bervariasi. Jadi untuk yang lebih jelasnya mungkin dapat langsung dibaca di dalam mind mapping. Kemudian selanjutnya yaitu gizi sehat dan seimbang. Nah, yang dimana saja yang dimaksud dengan gizi sehat dan seimbang di dalam konsep gizi kerja, yakni kualitas yang baik. Kualitas yang baik yang dimaksud di sini yaitu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kualitas yang cukup yakni jumlah zat gizi suatu kebutuhan, dapat dilihat melalui tabel gizi yang disajikan oleh makalah dari kelompok 5. Kemudian proporsi zat gizi yang mengandung energi yang harus seimbang. Kemudian selanjutnya yaitu sesuai pola makanan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan kepercayaan, seperti yang saya jelaskan tadi di dalam penyusunan menu makanan tenaga kerja. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan kecukupan gizi pekerja. Jadi di dalam menghitung kecukupan gizi dapat kita lakukan dengan cara perhitungan sendiri atau dapat melihat tabel gizi.
Baik, untuk materi selanjutnya yakni toksikologi industri. Namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau yang saya pahami di dalam materi toksikologi industri ini, yakni klasifikasi bahan kimia berbahaya. Jadi ada beberapa bahan kimia yang berbahaya bagi para pekerja industri. Yakni apa sajakah itu? Yakni bahan kimia beracun atau toxic substance, kemudian bahan kimia korosif, bahan kimia mudah terbakar atau flammable, bahan peledak, bahan kimia oksidator, bahan kimia yang relatif reaktif pada air, bahan kimia yang reaktif terhadap asam, gas bertekanan, dan bahan kimia radioaktif. Kemudian selanjutnya yaitu cara masuk bahan kimia ke dalam tubuh para pekerja, yakni dengan melalui saluran pernafasan atau inhaler. Kemudian yang kedua yaitu saluran pencernaan atau oral, dan yang ketiga yakni melalui kulit atau kutan. Kemudian di dalam toksikologi industri juga membahas mengenai kerja toksik suatu zat berdasarkan simptom. Jadi ada beberapa kerja toksik berdasarkan simptom seperti keracunan sistemik, iritatif, gangguan pada paru-paru, aspiksasi sederhana, aspiksasi kimia, pembiusan, analgetik, sensitisasi, mutagenik, karsinogenik, dan teratogenik. Dan dalam toksikologi industri juga membahas mengenai nilai ambang batas terhadap suatu pekerjaan. Jadi untuk jenis-jenis nilai ambang batas dapat dilihat pada mind mapping yang saya sajikan. Baik, untuk materi selanjutnya yakni mengenai konsep hygiene industri. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam materi konsep hygiene industri ini ada 4 materi yang harus kita pahami, yakni mulai dari antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Adapun mengenai penjelasan lebih lanjutnya bisa dibaca pada mind mapping yang saya buat. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai SMK 3. Jadi, dalam melakukan SMK 3 ini ada 2 tahap yang harus kita gunakan, yakni tahap persiapan dan tahap pengembangan dan penerapan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat dilihat pada mind mapping yang saya sajikan. Kemudian ada pula kebijakan SMK 3. Kebijakannya mungkin bisa langsung dibaca. Kemudian selanjutnya mengenai psikologi industri. Jadi ada beberapa hal-hal yang saya pahami di dalam psikologi industri ini, yakni yang pertama yaitu manfaat dari psikologi industri. Jadi adapun manfaat dari psikologi industri yakni untuk menangani masalah yang dihadapi di dalam sistem industri yang ditinjau dari sudut pandang psikologis, antara lain seperti personal management, human engineering, tingkah laku pembelian, pelatihan, dan pengembangan personil. Kemudian selanjutnya yaitu peranan. Apa saja sih peranan dalam psikologi industri? Jadi peranannya seperti lebih efisien memecahkan masalah personal di dalam manajemen produksi dan pemasaran. Karena psikologi memperhatikan motivasi, emosi, ambisi, aspirasi, dan masalah sosial yang lainnya. Kemudian ada pula beberapa penyebab dari psikologi industri seperti dapat menyebabkan stres dan stresor. Jadi stres dan stresor itu berbeda. Untuk stres pada pekerja, kemudian stresor itu satu tingkat di atas stres. Jadi stresor dapat diartikan sebagai stres sekali. Kemudian adapun stres kerja dan stresor ini dapat disebabkan oleh lingkungan kerja, kondisi luar lingkungan kerja atau life stressor, dan diri pribadi. Baik, itulah mungkin tadi penjelasan mengenai materi-materi yang saya pahami di dalam konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.